Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat-sehat, sama seperti hari sebelumnya. Baik, seperti yang Ibu bilang pada mata pelajaran terdahulu, kalau di kelas 11 ini Ibu akan mengajarkan 3 mata pelajaran jurusan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mata pelajaran logistik multimoda. Sekarang kita akan belajar tentang pergudangan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pelajaran ini adalah pengetahuannya, yaitu menerapkan pencatatan data keluar masuk barang beserta peralatan gudang yang digunakan. Kemudian, keterampilannya melakukan dokumentasi data keluar masuk barang beserta peralatan gudang yang digunakan. Baik, sebelum kita belajar tentang kompetensi dasar yang ini, kita akan mengenal dulu apa itu pergudangan. Jadi kita akan belajar tentang pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu pergudangan diperlukan dalam semua industri sebagai bagian dalam mata rantai supply dan distribusi. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia industri itu diperlukan yang namanya pergudangan, yaitu terjadinya supply dan distribusinya. Semua barang, mulai bahan baku, barang setengah jadi, barang inventaris, dan barang jadi yang hendak dikirim memerlukan prosedur keluar masuk dan penataan dalam gudang. Kemudian, perlunya manajemen gudang adalah pengelolaan dari aktivitas yang sangat terkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Nah, apa saja aktivitas penyimpanan barang itu? Nah, seperti yang tadi di kompetensi dasar kita berhubungan dengan pencatatan. Nah, di sini juga ada penerimaan dari pemasok, handling barang atau penanganan barang, pengeluaran barang ke tujuan. Tujuan ini akan disebarkan kepada konsumen, dari pemasok sampai ke konsumen. Kemudian, saat ini gudang memiliki arti luas dan lebih dari sekedar tempat penyimpanan saja. Gudang itu sendiri tidak menambah nilai barang secara langsung. Tidak ada perubahan cita rasa, bentuk, kemasan, dan lain-lain. Jadi di gudang itu kita hanya untuk menyimpan saja, seperti di sini, tempat penyimpanan saja. Gudang itu tidak menambah nilai barang. Mau barang itu barang mahal atau barang yang biasa, walaupun ditempatkan di gudang tidak akan menambah nilai barang itu menjadi barang yang lebih mahal lagi. Dia hanya untuk tempat penyimpanan saja. Secara langsung tidak ada perubahan cita rasa, bentuk, kemasan, dan lain-lain. Jadi gudang itu tidak menambah nilai barang secara langsung, tidak ada perubahan cita rasa, bentuk, kemasan, dan lain-lain. Intinya, tidak ada kegiatan proses operasi pada barang. Yang ada adalah aktivitas transportasi barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu secara umum kegiatan di gudang. Jadi tidak ada proses operasi pada barang. Jadi tidak ada barang yang barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang menjadi jadi atau barang jadi yang siap digunakan. Jadi di sini adalah aktivitas transportasi barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi dia hanya untuk penyimpanan dari barang itu sebelum sampai ke tempat yang lain. Itu secara umum kegiatan di gudang. Kemudian ada beberapa aktivitas di dalam gudang secara sederhana. Jadi ada aktivitas di dalam gudang secara sederhana. Jadi gudang yang kita ketahui bukan gudang yang hanya tempat barang-barang atau tumpukan barang-barang, tapi ada aktivitas di dalam gudang yang secara sederhana. Ada 5 poin aktivitas di dalam gudang, yaitu administrasi, penerimaan barang, kemudian penyimpanan barang, kemudian pengepakan barang ke tempat yang dituju, kemudian pengeluaran barang. Sini kita bisa lihat ini gambar gudang. Nah, pergudangan merupakan bagian yang penting dari semua sistem logistik karena merupakan jaringan primer di antara produsen dan pelanggan yang digunakan
untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Jadi gudang ini merupakan bagian yang penting dalam dunia logistik atau sistem logistik, karena merupakan ada di jaringan antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama logistik berjalan. Nah, tadi kita belajar tentang pendahuluan gudang. Nah, apa itu pengertian gudang? Gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang, baik yang berupa raw material, barang VIP atau finished good. Kemudian, gudang merupakan kegiatan tersebut meliputi kegiatan movement atau perpindahan, storage atau penyimpanan, dan information transfer atau transfer informasi. Di sini kita akan belajar macam-macam tipe gudang, yaitu yang pertama, manufacturing plant warehouse adalah gudang yang ada di pabrik. Transaksi meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langsung ke konsumen. Manufacture plant warehouse dapat dibagi lagi menjadi gudang operasional, gudang perlengkapan, gudang pemberangkatan, dan gudang musiman. Kemudian yang kedua, ada central warehouse, adalah gudang pokok, yaitu transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. Yang ketiga, ada distribution warehouse, adalah gudang distribusi. Transaksi meliputi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang yang diterima gudang, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, dan pengiriman barang ke konsumen. Yang keempat, ada retailer warehouse, adalah gudang pengecer atau gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Di sini ada operasi-operasi pergudangan, yaitu pergudangan meliputi penyimpanan dan penanganan barang, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pelabelan, sampai pengiriman barang. Kemudian, faktor yang diperhatikan yaitu transportasi, produksi, pelayanan pelanggan, biaya logistik. Adapun operasi pergudangan meliputi yang pertama movement, yaitu fungsinya memperbaiki perputaran inventory dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama, meliputi aktivitas-aktivitas yaitu receiving, put away, customer order picking, packing, kemudian cross-docking, dan shipping. Kemudian ada storage, yaitu aktivitas penyimpanan barang, baik yang merupakan barang baku ataupun barang hasil produksi. Kemudian ada information transfer, yaitu aktivitas transfer informasi seperti informasi stok barang yang ada di gudang atau informasi-informasi yang lain. Kemudian klasifikasi persediaan dalam gudang. Berdasarkan fungsi barang, kita bisa melihat yaitu sebagai raw material, yaitu merupakan barang yang akan diproses dan diberi nilai tambah untuk kemudian dapat dijual dan dipasarkan kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian sebagai VIP, yaitu raw material yang dikenai proses untuk menjadi suatu produk hanya saja belum selesai atau setengah jalan. Kemudian sebagai finished good, merupakan barang yang siap untuk dijadikan atau siap dipasarkan kepada konsumen. Kemudian sebagai spare part atau peralatan, adalah barang yang tidak memberikan nilai tambah kepada suatu raw material untuk menjadi finished good, tetapi berguna untuk mendukung kelancaran proses pembelian nilai tambah kepada raw material untuk menghasilkan finished good. Kemudian dipandang dari aliran arus barang, kita bisa melihat adanya perbedaan jenis finished good, maka aliran setiap barang tidak akan sama. Diklasifikasikan menjadi barang fast moving,
barang medium moving, dan barang slow moving, atau barang yang pergerakannya cepat, barang yang pergerakannya sedang-sedang atau biasa-biasa, dan barang yang pergerakannya lambat. Baik, itulah materi tentang pergudangan. Di sini kalau ada pertanyaan bisa dikomen lewat Edmodo atau YouTube Ibu, buat di kolom komentar. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom.